tastaghfir lahum sab'ina marratan wala yakfur. Kalau kau ya Muhammad memintakan ampun untuk orang yang munafik atau orang yang musyrik itu 70 kali, Allah enggak ampuni. Berarti kata Nabi, kalau 71 bisa dong. 71 bisa dong. 72 bisa. Kan 70. Enggak. Apakah mendoakan orang musyrik, mendoakan meminta ampun buat orang musyrik atau orang munafik bisa Allah kabulkan? Diampuni dosanya? Enggak bisa. Gitu, ya kan? Itu ayat Qurannya sab'ina 70 kali gitu. Tapi Rasulullah tahu makna 70 di situ maknanya adalah jumlah yang tidak terhingga. Gitu ya. Nah, sama dengan kalimat 1000. Contoh misalnya ada orang mengatakan begini, gue pengen hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya dia pengen hidup 1000 tahun lagi. Bukan atas 1000 itu simbol bahwa dia ingin hidup lama. Kira-kira nah, maka barusan kata al di sini al-risyah maksudnya bahwa malam itu adalah malam yang nilainya tidak terhingga, bahkan dibandingkan dengan semua hidup manusia. Kira-kira begitu maksudnya. Maka oleh karena itu Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar liqadriha karena kemuliaannya di malam tersebut. Yang pertama, kalau Allah menyebutkan bahwa makna qadar di sini ada 3, kira-kira begitu. Yang pertama Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan. Ini yang sering diterjemahkan. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul sendiri artinya malam. Itu malam pertama. Kenapa mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran di malam Qadar, di malam kemuliaan tersebut, sehingga dia menjadi mulia. Yang kedua kata ulama, makna Qadar ini artinya sempit. Karena di dalam Al-Quran kata yang mulia itu artinya bukan menyempitkan. Allah yang begitu, ya Allah yang sebetulnya sebagai yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah menyempitkan rezeki untuk siapa yang Allah kehendaki. Jadi kata qadar itu juga bermakna sempit. Maksudnya apa? Kata para ulama sekalian, karena di malam qadar itu turun malaikat yang jumlahnya tidak terhingga. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Sehingga tidak ada satu jengkal pun tanah di bumi ini kecuali di situ ada malaikat. Jadi malam itu malam yang sempit, gitu kira-kira. Maka malam qadar, malam kemuliaan ini dipenuhi dengan malaikat yang turun yang tidak terhingga jumlahnya. Gitu sekali. Kalau kita nanya berapa jumlah malaikat, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Mana lebih banyak manusia dengan malaikat? Malaikat itu lebih banyak daripada hitungan pasir di muka bumi. Bapak sekalian bayangkan saja kata Rasulullah di Baitul Maqmur itu
perusahaan, kantor itu kan biasanya bukunya akhir tahun bulan Desember, ya kan? Bank-bank yang seminggu terakhir Desember itu sibuk apa? Menutup buku. Karena awal tahun Januari itu sudah mulai berubah. Nah, kira-kira sekalian, dalam kehidupan kita tutup buku kita itu di bulan Syawal. Masuk bulan Ramadan itu bulan takdir pelatihan kita. Nah, penentuannya itu di malam Qadar. Maka disitulah kita berdoa meminta kepada Allah apa yang menjadi usulan proposal hidup kita untuk setahun ke depan. Nah, itu ada di malam Qadar, di malam kemuliaan. Karena kata Allah, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Maka Bapak sekalian, ini adalah malam yang menentukan. Malam kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik sekali surat Al-Qadar ini kalau kita lihat di susunan Al-Qur'an, itu terletaknya setelah surat Al-Alaq. Ya kan? Setelah surat Al-Alaq baru surat Al-Qadar. Ujung surat Al-Alaq itu punya ayatnya begini. Kalla la tuqim wasjud waqtarib. Kalla sekali-kali jangan seperti itu. La tuqim janganlah kau taat kepadanya, kepada orang yang kafir. Wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam kita sujud dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar, malam kemuliaan. Sementara kata Rasulullah, cari Lailatul Qadar ini 10 malam terakhir. Terutama di malam-malam ganjil. Coba kalau sekarang repot ini Pak. Di malam ganjil sekarang bukan Pak? Ganjil semua, nah itu dia. Karena nanti ada ganjil versi Muhammadiyah, ganjil versi pemerintah. Jadi gimana? Ya kita jagain semuanya. Jadi sekali ini ada hikmahnya juga bahwa malam ganjil itu setiap malam ini harus malam ganjil. Dan ada kan malam ganjil versi ini yang benar. Ya kan? Maka Bapak sekalian, ini hikmahnya bagaimana kita jadikan seluruh malam-malam terakhir di 10 malam terakhir Ramadan ini, ya, kita jadikan sebagai malam kita beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah Al-Qur'an di malam Qadar. Nah, tapi Ustaz, kenapa nuzul Quran itu di tanggal 17? Gitu ya. Nah, ini yang benar di 10 malam terakhir turunnya Quran atau di tanggal 17? Dua-duanya betul. Kok bisa dua-duanya betul? Ada dalilnya dua-duanya betul. Jadi begini Mas, kata Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu ada dengan menggunakan kata anzala, ada yang menggunakan kata nazzal. Apa bedanya Ustaz? Bedanya, oke sekali, kata para ulama, mungkin dari perkataan Ibnu Abbas bahwa Al-Qur'an itu turun melalui beberapa proses. Allah turunkan Al-Qur'an pertama itu di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini apa? Lauh Mahfuz itu adalah catatan kehidupan alam dari mulai diciptakan sampai nanti selesai. Kira-kira itu tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Ketika Allah menciptakan qalam, pena, Allah perintahkan menulis. Qalam ini kata, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tuliskan di semua peristiwa sampai terjadi hari kiamat nanti. Tulis semuanya. Ini kalau bahasa kita, ini big servernya alam. Server besar alam itu namanya Lauh Mahfuz. Itu kira-kira sekali. Jadi yang tahu ini Lauh Mahfuz hanya Allah ilmunya. Ya. Maka Al-Quran mengatakan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali itu tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Jadi daun ini jatuh, ya, menguning, kemudian dia jatuh jamnya jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, nah itu ada dalam catatan Lauh Mahfuz. Jadi Bapak sekalian, kehidupan kita ini sudah semuanya tercatat bisa. Jadi hari ini kita bisa sholat tarawih di sini, duduknya di mana, ya sebelah mana, jam berapa, menit itu semuanya sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Jadi Quran pertama Allah sebutkan bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Dari Lauh Mahfuz baru diturunkan oleh Allah ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Ya, diturunkan ke langit dunia. Ini turunnya sekaligus Bapak sekalian. 30 juz semuanya turun. Nah, kalimat turun sekaligus ini kata para ulama, Allah menggunakan kata inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna anzalnahu
dan banyak. Maka nazzala itu artinya Al-Qurannya turun gak sekali, tapi berulang selama 23 tahun. 13 tahun Rasulullah di Mekah, 10 tahun beliau di Madinah. Begitu Ustaz. Pertanyaannya apa hikmahnya? Ini ada di surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila." Dan itulah Al-Qur'an, faraqnahu, kami pisah-pisah. Ya. Jadi bahasa kita paketnya dibagi-bagi. Litaqra'ahu 'alan nas, agar kau bacakan kepada manusia 'ala muqtin, dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bergelombang, dengan bertahap. Lalu apa hikmahnya? Apa kira-kira yang kenapa nggak diturunin seperti Taurat, Injil atau kitab-kitab sebelum Quran? Yang turunnya sekaligus satu paket selesai. Nggak begitu. Taurat, Injil, Zabur itu turunnya sekaligus. Ini ada di surat Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Jadi untuk Al-Qur'an Allah gunakan kata nazzala, untuk Taurat, Injil Allah gunakan kata anzala. Beda. Jadi Bapak sekalian, Quran itu turunnya bertahap. Pertanyaannya kenapa? Apa nggak bisa Allah turunin sekaligus? Bisa. Tapi inilah pelajaran Bapak sekalian, bahwa kaum muslimin, umat Islam itu Allah ajar, Allah didik dengan cara mendapatkan benturan. Setiap peristiwa terjadi, turun Quran. Setiap peristiwa terjadi, turun Quran. Setiap peristiwa terjadi, turun Al-Quran. Maka Quran itu turun tidak bisa dilepaskan dari yang namanya konteks. Quran yang kita baca itu namanya teks. Suasana ketika Quran turun, Rasulullah SAW dan para sahabat, itu namanya konteks yang tidak bisa dipisahkan. Maka Bapak sekalian, Quran itu akan ada dua nantinya. Gimana Ustaz? Quran bisa ada dua. Yang pertama Quran yang kita baca, yang kedua Quran yang hidup dalam kehidupan ada pribadi Rasulullah SAW dan para sahabat yang hidup. Quran yang hidup. Quran yang kita baca ini kan dia nggak ngomong, kita yang baca. Gitu ya. Bagaimana cara menerapkannya, aplikasi kehidupannya, itu ada pada kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Maka ketika Rasulullah ditanya apa, Ibunda Aisyah ditanya bagaimana anak Rasulullah, dijawab oleh Ibunda Aisyah, karena turun lahir Bapak Ibu sekalian. Karena itu sebagian ulama mutaakhirin mengatakan Nuzulul Quran itu masih berlaku sampai hari ini. Tadi kan sudah turun Quran kepada Rasul, tinggal bagaimana kita memproses turunnya Quran ke dalam hati kita masing-masing. Karena turun Quran itu ke dalam hati. Tanzilul Quran ala